berbicara tentang musibah. Selama kita hidup di dunia, tentu yang namanya musibah secara khusus ataupun ujian secara umum pasti akan kita hadapi dan akan kita temui. Dan berbicara tentang musibah secara khusus, kita perlu menanggapinya dengan sikap-sikap yang bijaksana sebagai seorang muslim. Sikap apa sajakah yang harus dihadirkan oleh seorang muslim ketika dia tertimpa musibah? Apakah ketika tertimpa musibah, seorang muslim boleh menuduh muslim yang lainnya yang tertimpa musibah tersebut dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas? Atau seperti apakah seharusnya sikap orang yang tertimpa musibah, yaitu muslim itu sendiri, dan sikap saudaranya yang melihat saudara yang lain tertimpa musibah? Ini mukaddimah yang ingin kami hadirkan pada majelis kali ini. Adapun sikap yang harus dihadirkan oleh seorang muslim ketika dia tertimpa musibah, yang pertama adalah hendaknya dia meyakini dengan sepenuh hati bahwa musibah tersebut tidak mungkin terjadi kalau tidak karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan dengan keimanan, ini urusan dengan keyakinan. Sehingga jika keyakinan dan akidah ini dihadirkan dalam hati kita, maka langkah berikutnya yang harus menjadi sikap seorang muslim ketika dia tertimpa musibah akan mudah untuk dia lakukan. Apa langkah selanjutnya? Setelah langkah pertama, kita meyakini bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, langkah berikutnya setelah kita meyakini hal tersebut tidak terjadi kecuali karena kehendak Allah adalah kita semua menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini, kemudian terima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah sabar menghadapi apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Baik Ustaz, sabar kita sudah lakukan, apalagi? Langkah selanjutnya adalah ihtisab, mengharap apa yang menimpa kita, yaitu musibah tersebut, menjadi catatan amal baik untuk kita, menjadi sumber pahala untuk kita semuanya. Jika langkah-langkah ini dihadirkan oleh seorang muslim yang tertimpa musibah, maka bisa dipastikan musibah yang menimpanya secara zahir memang menyakitkan, menyedihkan dan seterusnya, tapi hakikatnya itu adalah sumber daripada kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dan ini sebetulnya perkara yang, atau langkah-langkah ini perkara yang seharusnya dihadirkan oleh setiap individu kita masing-masing yang terkena musibah tersebut, atau oleh siapapun di antara kita yang mengetahui saudaranya kena musibah. Langkah-langkah tadi itu, ingat, kami ulangi. Yang pertama, yakini bahwa musibah tersebut adalah ketentuan Allah. Kemudian terima
ketentuan Allah tersebut, kemudian sabar atas ketentuan Allah tersebut, kemudian berikutnya adalah mengharap pahala atas musibah yang menimpanya atau atas ketentuan Allah tersebut. Ada yang ketinggalan satu lagi sebagai penyempurna, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menimpakan musibah kepadanya sebagai bentuk kasih sayang, sebagai sebab untuk ampunan dosa, sebagai sebab untuk diangkatnya pahala kita, diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ini 5 langkah yang harus dihadirkan oleh seorang muslim ketika dia tertimpa musibah. Memang 5 langkah ini tidak mudah, bisa dikatakan berat. Oleh karenanya, karena 5 langkah ini 5 langkah yang berat, maka seorang muslim yang tertimpa musibah, yang terkadang dan bahkan banyak sekali ketika seorang muslim tertimpa musibah, maka orang ini kehilangan akal sehatnya dalam beberapa saat, tidak bisa mengontrol emosinya dalam beberapa saat. Ini juga yang membuat 5 langkah ini terasa berat sekali. Ketika seseorang tertimpa musibah, maka saat itu yang ada adalah syok, yang ada adalah kaget, maka yang ada dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Emosionalnya begitu tinggi sehingga yang keluar adalah tangisan, yang keluar adalah keluhan dan seterusnya. Maka perlu adanya kerjasama antara yang terkena musibah yang satu dengan yang lainnya dengan cara tasbir. Langkah berikutnya, apa itu tasbir itu? Saling menguatkan satu sama lain. Jangan sampai ketika tertimpa musibah, yang satu malah membuat yang lainnya merasa lemah. Tidak, saling menguatkan satu sama lain agar kembali ke jalurnya, agar 5 langkah yang tadi disebutkan menjadi mudah untuk diarungi. Oke, selesai tasbir, saling menguatkan satu sama lain, saling berwasiat untuk sabar. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah untuk kita yang mengetahui saudara kita tertimpa musibah, buatlah dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahsinudzon billah. Tahsinudzon billah. Buatlah dia husnudzon kepada Allah. Kalau sudah kuat, 5 langkah tadi sudah bisa dihadirkan, silahkan tambahi setelah itu. Mari kita semua introspeksi diri, karena tidak menutup kemungkinan sebab musibah adalah dosa yang kita perbuat. Tapi dalam hal mengajak muhasabah diri, introspeksi diri, ini harus di waktu yang tepat, dalam suasana yang tepat. Karena niat baik saja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan cara yang baik. Di saat saudara kita tertimpa musibah, yang mereka butuhkan itu adalah uluran tangan kita. Kuatkan mereka dengan kata-kata kita, kuatkan mereka dengan bantuan kita, kuatkan mereka dengan uluran tangan kita, kuatkan mereka dengan apa yang bisa kita perbuat. Itu yang mereka butuhkan saat itu. Dan jangan lukai perasaan mereka dengan sibuk membahas jangan-jangan sebab gempa ini karena musibah, karena dosa kita dan seterusnya. Oke, ini akan ada masanya. Kita ajak mereka introspeksi. Tapi yang harus diutamakan adalah kewajiban kita membuat mereka menjadi kuat, membuat mereka menjadi sadar, membuat mereka menjadi sabar, membuat mereka menjadi husnudzon kepada Allah. Nah, begitu. Di waktu yang tepat, sampaikan juga kepada saudara kita, mari kita muhasabah diri.
barangkali sebabnya adalah dosa yang kita lakukan, sehingga sempurna nanti. Sehingga walaupun faktanya ini berandai-andai, tentunya bukan satu statement atau menjudge, menuduh, tidak. Seandainya penyebabnya adalah dosa pun, tapi tetap musibah tersebut bisa menjadi sebab turunnya ampunan Allah, turunnya kasih sayang Allah, turunnya keridhaan Allah, turunnya segala kebaikan dari Allah untuk kita yang tertimpa musibah untuk kita semuanya. Jadi indah semuanya. Ini muqaddimah tentang yang namanya, tentang hal yang berkaitan dengan musibah.